Hari ini kita akan belajar Natal itu merupakan satu produk ketaatan, Bapak Ibu Saudara. Bisa adanya Natal, bisa lahirnya Tuhan Yesus ke dunia, tidak lepas dari ketaatan seorang Maria. Bayangkan ketika malaikat mengatakan kamu akan mengandung dari Roh Kudus, dan dia bilang nggak kena, kan repot kan Bapak Ibu. Kalau dia ikut ajaran Bu Mary, dia bilang nggak kena. Repot malaikatnya Bapak Ibu Saudara. Tapi karena satu ketaatan, maka Maria memilih taat untuk tetap mengemban tugas yang diberikan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya juga percaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini adalah produk ketaatan juga. Amin. Bilang kiri kanan, kamu ada di sini karena taat. Amin ya. Bapak Saudara, kalau nggak taat nggak mungkin ada di sini Bapak Ibu. Enaknya kalau minggu malam begini besok mau kerja, enaknya pergi jalan dulu ke mall, pergi jalan kemana. Itu yang paling asik untuk dilakukan Bapak Ibu. Udah 1 minggu bekerja, minggu malam itu sama malam minggu itu waktunya jalan-jalan. Tapi saya percaya Bapak Ibu boleh ada di tempat ini karena apa? Karena ada ketaatan di dalamnya. Semua yang melayani di depan ini semuanya karena taat. Bapak Ibu Saudara, melayani Tuhan tanpa ketaatan itu sama dengan omong kosong. Tapi kalau kita sedari dulu punya hati yang taat, disuruh melayani, disuruh ngapain pun, kita pasti ikut apa katanya Tuhan. Nah, Bapak Ibu kita akan belajar sama-sama. Siapa Maria? Next. Ya. Nah, Bapak Ibu kalau kita baca di Alkitab, maka kita akan temukan Maria ini adalah seorang gadis atau seorang perawan Bapak Ibu Saudara. Yang belum menikah, yang belum pernah bersetubuh, yang belum memiliki ikatan pernikahan kepada laki-laki siapapun. Tapi dia bukan jomblo karena dia sudah punya tunangan. Dia juga sudah bertunangan dengan Yusuf. Dan dikatakan hidupnya berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu yang saya percaya, satu kepercayaan besar akan diberikan kepada orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadi pastikan saya dan saudara, hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Supaya apa? Ada tanggung jawab, ada kepercayaan yang Tuhan berikan. Tapi sampai kapanpun kita minta tanggung jawab, kita minta kepercayaan dari Tuhan. Kalau kita tidak membuat hidup kita ini berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sampai kapanpun saya bilang gini, sampai ayam tumbuh gigi juga kamu minta-minta Tuhan gak akan kasih. Tapi kalau kita bawa hidup kita berkenan kepada Tuhan, gak usah minta kepercayaan Tuhan kasih kepada kita. Inilah yang menjadi karakter Maria, seorang yang sangat berkenan kepada Tuhan sehingga diberikan satu kepercayaan yang besar. Bapak Ibu lanjut. Ini merupakan tugas yang diberikan Tuhan, malaikat Tuhan kepada Maria. Di Lukas 1:1 dikatakan begini. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali, coba mundur 1 slide, maka kita akan ada kontradiksi antara hal ini. Pertama, Maria itu seorang gadis atau seorang perawan dan dikasih tugas oleh Tuhan, kamu akan mengandung Bapak Ibu Saudara. Tentu hal ini sesuatu yang sangat berat untuk diterima karena apa? Karena dia masih belum menikah tapi dikatakan akan mengandung. Saya percaya ini adalah satu tantangan yang besar Bapak Ibu. Karena di masa dulu kalau ada yang kedapatan hamil di luar nikah tanpa pernikahan, hukumannya apa? Akan dirajam batu sampai mati. Nah Bapak Ibu, kalau begitu Maria mendengar engkau akan mengandung sedangkan dia belum menikah, saya percaya yang di pikiran pertama dia, kalau dia tidak taat dan tidak berkenan kepada Tuhan, dia akan bilang, Tuhan, kamu tahu kan saya ini belum nikah loh, nanti saya dilempar batu loh.
Itu yang pertama, dia itu belum menikah dan dikasih tugas akan mengandung. Tentu ini sangat bertentangan Bapak Ibu Saudara. Kedua, itu berkaitan dengan sosialnya masyarakat. Kedua, dia bertunangan dengan Yusuf. Yusuf bilang, aku gak ngapa-ngapain, kenapa bisa mengandung? Dan terbukti, kalau kita baca ayat selanjutnya, sebenarnya Yusuf adalah tunangannya yang baik hatinya, berniat ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Karena Yusuf tahu, saya bukan pelakunya. Di pikiran dia mungkin ada pelaku lain. Tapi baiknya hatinya Yusuf, dia tidak mau menyebarkan hal itu kepada siapapun. Dia mau ceraikan Maria secara diam-diam. Bapak Ibu Saudara, kalau zaman dulu, kalau sekarang kan pacaran udah panggil papa mama. Mi, baru pacaran 1 bulan. Kalau zaman dulu, orang sudah tunangan itu sudah mempunyai ikatan yang kuat. Di tempat kami juga di Nias, orang yang sudah tunangan itu, dan saya percaya juga di adat Batak, tunangan itu sangat kuat sekali. Apabila salah satu belah pihak ingin membatalkan, maka dia harus bayar adat. Dan sangat mahal. Karena kalau sudah capai tunangan, maka itu sudah hubungan yang serius. Zaman dulu gak ada dikenal kata pacaran. Yang dikenal kata tunangan. Nah itu yang dilakukan. Ketika Maria dan Yusuf sudah tunangan. Dan Yusuf mengetahui Maria mengandung. Dia ingin menceraikannya secara diam-diam. Dia ingin mengakhiri hubungan mereka. Tetapi dalam mimpi Tuhan berkata. Malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, jangan engkau ceraikan dia. Karena dia mengandung dari Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudara, kembali lagi ketaatan pada apa yang dibilang Tuhan. Nah itu sangat masalah yang complicated. Selain dia akan bermasalah dengan tunangannya Yusuf. Dan dia juga akan bermasalah dengan orang tua Maria. Dia akan bermasalah dengan masyarakat sekitar yang akan menghukum dia, merajam dia sampai mati. Dan banyak hal lain lagi yang akan dialami. Tetapi satu hal yang saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika ada satu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara, percayakan ini baik-baik. Apapun kepercayaan yang Tuhan sudah percayakan kepada Bapak Ibu, Tuhan yang akan melindungi, Tuhan yang akan memperlengkapi, dan Tuhan yang akan membela Bapak Ibu Saudara. Amin. Buktinya sampai Yesus lahir, Maria tidak kenapa-napa. Nah, kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Next, satu lagi. Nah, ketaatan Maria apa Bapak Ibu Saudara? Satu, pertama, dia mengerti dirinya adalah hamba. Bapak Ibu Saudara, kita semua tempat ini, kita harus mengerti diri kita hamba. Kita bukan bos. Kita semua adalah hamba Tuhan. Sama posisi kita Bapak Ibu. Kita semua adalah hamba Tuhan. Yang membedakan kita cuma hanya titel dalam organisasi gereja. Saya sebagai gembala dan pendeta dan Bapak Ibu sebagai ada yang pengerja, ada yang sebagai pelayan, ada yang sebagai pengurus, ada yang sebagai tim penata lain dan lain-lain. Selebihnya kita sama, kita adalah hamba Tuhan. Di sini Maria kepada malaikat Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, resapi kata-kata ini dan bilang ke Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kata-kata ini benar-benar kita hidupi, maka kita akan berusaha melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, hamba itu apa sih artinya? Hamba adalah kalau bahasa lainnya adalah doulos. Bukan ulos ya. Kalau ulos itu kain Batak. Kalau doulos beda, hamba. Yang memiliki arti budak baik secara sukarela maupun tidak sukarela.
Bapak Ibu Saudara, percayakah Bapak Ibu Saudara, setelah kita jatuh ke dalam dosa, maka kita berada di tangan iblis. Kemudian Tuhan mati di kayu salib, Tuhan lahir ke dunia dan mati di kayu salib, dia beli kita dengan lunas. Otomatis kalau Tuhan sudah membeli kita dengan lunas, maka tidak usah tawar-menawar. Saya dan saudara adalah hamba Tuhan karena sudah dibayar Tuhan dengan lunas tanpa tersisa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini harus mengerti bahwa diri kita ini adalah hamba yang seharusnya dan sejatinya harus nurut apa kata Tuhan. Kedua, status hamba ini adalah unsur ketaklukan dan ketaatan penuh kepada tuannya. Bapak Ibu Saudara, pernah nonton film kolosal atau film kerajaan? Kalau biasanya rajanya nyuruh prajuritnya melakukan sesuatu, biasanya ada yang berani nolak enggak? Enggak ada. Semuanya ya, baik pun salah maupun benar semuanya ya. Enggak ada yang berani nolak. Itulah ketaatan. Karena seluruh hidupnya adalah milik rajanya dia. Nah, begitu juga kita Bapak Ibu, kita harus ingat seluruh aspek kehidupan kita adalah milik Tuhan Yesus. Paulus berkata begini, hidup yang kuhidupi saat ini di dalam daging bukan lagi aku, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Kehendak Tuhan yang hidup di dalam aku. Berarti apa? Sejatinya hamba tidak memiliki agenda untuk kepentingan sendiri selain siap sedia pada kehendak tuannya. Bapak Saudara, ketika malaikat berkata kepada Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Maria tidak berkata, aduh Tuhan gimana ya nanti saya bagaimana? Nanti malu mempermalukan keluarga saya. Nanti Tuhan tanggung jawab enggak? Dia enggak komplain sama sekali. Dan dia cuma berkata, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Enggak nolak sama sekali Bapak Ibu Saudara. Itulah yang namanya taat kepada kehendak Tuhan. Begitu juga dengan kita, kalau kita jadi hamba yang baik, pasti kita akan selalu taat pada apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, pengertian diri sebagai hamba membuat Maria taat pada perintah Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya, kita sangat dalam mengerti bahwa kita adalah hamba, maka apapun kita akan lakukan untuk Tuhan. Apapun kita akan lakukan dengan sukacita untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa sih saya dan saudara mau rela melayani Tuhan di tempat ini? Kenapa sih ada yang rela jadi singer, rela jadi WL, rela jadi ini, itu? Sebenarnya satu alasannya Bapak Ibu. Karena kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, tidak sebanding apa yang Tuhan sudah dan apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan. Apa yang sudah Tuhan perbuat untuk kita tidak akan menyaingi apa yang Tuhan sudah perbuat untuk hidup kita. Dan pengertian diri kita sebagai hamba membuat kita siap melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Amin. Nah, itu yang pertama. Kenapa sih dia taat? Karena dia mengerti dirinya adalah hamba. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, lanjut. Setelah dia mengerti dia adalah hamba, maka dia menerima perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada yang mengerti bahwa dia hamba Tuhan, tapi memilih untuk tidak menerima perintah Tuhan. Ada hamba yang mengerti dirinya hamba dan memilih menolak apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu baca dalam Alkitab, yang benar itu ketika Tuhan perintahkan sesuatu, apa? Tuhan, ini aku, utuslah dia. Atau Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ketika Tuhan meminta sesuatu kepada kita dan kita katakan, Tuhan, ini aku, utus dia yang itu lebih mampu.
Ketika panggilan Tuhan datang kepada Musa, dia bilang, Tuhan aku gak mampu. Memang dia mau milih taat, tapi dia melihat dirinya dia tak mampu. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya kepada kita. Kalau Tuhan sudah memilih kita, kira-kira Tuhan akan bertanggung jawab tidak? Bertanggung jawab. Kalau Tuhan sudah pilih kita, Tuhan pasti perlengkapi kita atau tidak? Tuhan pasti perlengkapi. Jadi, kenapa Maria menerima perintah Tuhan? Karena Maria percaya kepada Tuhan. Tugas yang diterima Maria adalah tugas berat dengan resiko besar. Tetapi satu yang saya salut kepada Maria adalah dia tidak punya pikiran negatif. Bapak Ibu Saudara, terkadang rencana Tuhan pending dalam hidup kita oleh karena adanya pikiran negatif. Coba kalau Maria tipe orang yang punya pikiran negatif. Yang dipikir apa? Hamil sebelum menikah, lagi mana nasib saya? Tapi Bapak Ibu Saudara, di sini Maria tidak punya pikiran negatif. Dia hanya bisa menerima perintah Tuhan karena dia percaya Tuhan pasti tolong dia kalau Tuhan sudah pilih. Maria percaya akan kuasa Tuhan berdaulat atas hidupnya. Maria percaya Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupnya. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya hidup kita ini begitu luar biasa kalau kita mengerti Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Satu hal yang saya terapkan dari dulu dan sudah saya katakan berkali-kali. Saya bilang ke istri saya dulu, kalau kita ikut Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Saya juga percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua di tempat ini, kalau kita setia ikut Tuhan, kalau kita setia mengiring Tuhan, Tuhan pelihara hidupmu. Satu kata ekstrim yang paling saya ingat adalah yang saya katakan, kalau ikut Tuhan pasti makan. Katakan kiri kanan Bapak Saudara, kalau ikut Tuhan pasti makan. Pasti ciak. Tuhan gak akan biarkan kelaparan Bapak Ibu Saudara. Maria menerima perintah Tuhan karena dia percaya Tuhan bertanggung jawab. Nah Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini, ada di rumah Tuhan, setia melakukan perintah Tuhan, maka percaya hidupmu pasti dipelihara oleh Tuhan. Saya dan istri saya, kami berkeluarga sudah hampir 8 tahun, 7 tahun lebih. Dan kami benar-benar merasakan apa yang disebut dipelihara dan disertai Tuhan. Amin. Ketika uang di ATM sudah gak ada, Tuhan kirim dari berbagai hal untuk pelihara hidup kami. Gak usah jauh-jauh deh, ketika selesai ibadah pun kami berkata, aduh kita lapar ya. Tapi gak ada uang lagi untuk itu, tiba-tiba ada yang ngantar makanan dan sebagai hal lainnya. Ketika kami membutuhkan sesuatu, kami memang gak tahu asalnya dari mana. Tapi Tuhan cukupkan Bapak Ibu Saudara. Karena apa di firman Tuhan? Burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Bukankah Bapak Ibu Saudara lebih berharga dari burung-burung di udara? Nah, di sini Maria menerima perintah Tuhan karena dia percaya Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidupnya. Amin. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara adalah Maria menjaga kepercayaan Tuhan. Banyak orang yang sudah mengerti kehendak Tuhan bahwa dia adalah hamba. Kemudian dia menerima apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi jarang sekali atau tidak sedikit orang itu tidak menjaga kepercayaan Tuhan. Sudah memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Sudah memulai bersama Tuhan, memilih mengakhiri di luar Tuhan. Sudah memulai untuk memberikan diri melayani, tetapi memilih diri untuk mencabut diri keluar dari pelayanan.
Sudah bagus-bagus mengerti kehendak Tuhan, tapi memilih untuk melakukan kehendak diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, satu hal perintah yang diberikan malaikat itu kepada Maria dan Yusuf. Selama Maria mengandung bayi Yesus, maka Maria dan Yusuf tidak boleh berhubungan badan. Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah menikah pasti dan sangat dipastikan pasti akan melakukan hubungan suami istri. Tetapi Maria dan Yusuf dilarang. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang pilih kehendak daging atau pilih kehendak Tuhan. 9 bulan Bapak Ibu Saudara udah menikah. Yusuf udah senang-senang tuh. Tapi dilarang sama malaikat. Gak kena gitu kan. Gak boleh. Dan yang saya salut adalah mereka mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Mereka menjaga kepercayaan Tuhan. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Maria merawat kandungannya dengan penuh tanggung jawab sampai Yesus lahir. Bapak Ibu Saudara, itu yang saya katakan tadi. Terkadang tidak sedikit orang sudah menerima perintah Tuhan. Orang sudah menerima kepercayaan Tuhan. Tetapi tidak merawat dia sampai akhir. Kita bisa melihat ada beberapa yang dipanggil Tuhan. Ada pendeta yang luar biasa dulunya. Tetapi memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan tidak lagi di dalam Tuhan. Bapak Saudara, katakan samping kiri kanan, yuk setia yuk akhir. Bilang kiri kanan, saya mau melihat kamu di sini sampai akhir ya. Jangan hilang ya. Bapak Ibu Saudara, hilang itu dimulai dari mana? Dari healing. Healing dulu. Aduh, banyak masalah di gereja. Healing dulu kemana? Keseringan healing akhirnya hilang. Bapak Ibu Saudara, tetap jaga kesetiaan, tetap jaga kepercayaan Tuhan. Tuhan bilang tadi ada lagu tadi yang berkata, ku tetap setia. Aduh, manis sekali dengarnya. Terus lanjut kata-katanya. Walau topan badai menerpa, ku tetap cinta. Yakin Bapak Ibu? Amin. Amin. Nah, walau badai menerpa, jangan sampai cuma angin sepoi-sepoi udah jatuh. Tapi dikatakan walau badai, angin badai topan menerpa, walaupun tsunami, gak akan pisah saya dari Tuhan. Amin Bapak Saudara. Mengutamakan kehendak Tuhan daripada keinginan daging, Yusuf sebagai suaminya memilih taat kepada Tuhan. Bapak Saudara, saya percaya keluarga kita akan seturut yang Tuhan mau. Kalau satu kuncinya, suami taat kepada Tuhan. Karena suami itu adalah sebagai imam, nabi, raja dalam keluarga. Suami itu adalah nakodanya Bapak Ibu. Keluarga mau dibawa kemana? Suami yang jadi kaptennya. Kalau kaptennya sudah oleng, maka kapalnya pasti oleng. Tapi kalau kepala keluarga, suami, kaptennya tetap berdiri teguh. Biarpun badai menerpa keluarga, akan tetap utuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita semua suami-suami di tempat ini punya tanggung jawab yang besar untuk membawa keluarga kita semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Amin. Mereka dapat dipercaya oleh Tuhan. Maria dan Yusuf bisa dipercaya oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara adalah tipe orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan? Katakan sama-sama, saya bisa dipercaya Tuhan. Tuhan dengar hari ini dan Tuhan akan melihat kesetiaan kita. Bahwa kita orang-orang yang dapat dipercaya. Lanjut. Bapak Ibu, say
yes to God. Katakan iya untuk Tuhan. Apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, hendaknya kita berkata, ya Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan saya percaya Tuhan yang akan jaga, Tuhan yang akan pelihara hidup kita.